Halo anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang virus. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi virus. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang atau sel yang ditumpanginya. Misalnya, makhluk hidup. Reproduksi virus terdiri dari dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Dari kedua siklus ini memiliki beberapa tahapan-tahapan yang berbeda. Sekarang, mari kita bahas dari kedua siklus tersebut. Yang pertama adalah siklus litik. Siklus litik terdiri dari satu fase absorpsi. Pada tahap ini, virus menempel pada permukaan dinding atau membran sel inang. Tempat penempelan virus terletak pada bagian yang mengandung protein tertentu yang dapat dikendalikan oleh reseptor virus. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor virus. Daerah tempat penempelan virus tersebut dinamakan daerah reseptor. Yang kedua adalah fase injeksi. Pada tahap injeksi, virus melakukan penetrasi pada dinding atau membran sel dan masuk ke dalam sitoplasma atau hanya memasukkan materi genetik, DNA atau RNA, ke dalam sel inang dengan kapsid tetap berada di permukaan dinding atau membran sel inang. Yang ketiga adalah fase eklifase. Pada fase eklifase, setelah bercampur dengan sitoplasma inang, DNA virus mengambil alih kendali DNA inang. Materi genetik virus akan mengendalikan segala proses di dalam sel inang. Di sini, materi genetik yang dibawa oleh virus digunakan untuk memproduksi protein yang diperlukan oleh virus. Yang keempat adalah fase sintesis. Setelah virus berhasil mengendalikan seluruh aktivitas sel inang, selanjutnya virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, ekor, serabut ekor, dan kepala. Yang berikutnya adalah fase replikasi. Komponen-komponen virus yang sudah terbentuk pada tahap sintesis kemudian direplikasi atau digandakan dalam jumlah yang sangat banyak. Proses replikasi komponen-komponen virus ini menggunakan protein serta DNA dan RNA dari sel inang yang sudah dikuasai oleh virus. Selanjutnya adalah fase perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian, kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus, sehingga terbentuklah virus baru yang telah utuh. Proses ini dapat menghasilkan virus baru sejumlah 100-200 buah. Selanjutnya adalah fase lisis. Setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisosim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Virus-virus baru ini kemudian akan mencari sel lain untuk kemudian menginfeksinya dan melanjutkan siklus hidup mereka. Untuk lebih jelasnya, perhatikan siklus gambar berikut ini. Dan siklus yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik diawali dengan fase adsorpsi. Pada tahap ini, sama dengannya yang terjadi pada siklus litik, di mana virus akan menempel pada dinding atau membran sel inang. Yang kedua adalah fase injeksi.
Pada tahap ini, virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang sama seperti pada siklus litik. Yang ketiga adalah fase penggabungan. Pada fase ini, virus akan memutuskan rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus tadi. Oleh karena itu, pada tahap ini, virus tidak mengambil alih DNA sel inang, melainkan membaur membentuk satu kesatuan yang disebut profagi. Yang keempat adalah fase pembelahan. Pada fase ini, profagi yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan sel. Profagi ikut membelah ketika DNA inang bereplikasi, sehingga jumlah profagi akan sama dengan jumlah DNA inang. Fase berikutnya adalah fase pemisahan. Pada tahap ini, virus mulai memasuki siklus litik. Reproduksi virus pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik karena dipicu oleh lingkungan sekitar virus seperti radiasi atau zat kimia. Fase pemisahan, profag yang aktif mulai memisahkan diri dari rantai DNA sel inangnya. Yang keenam adalah fase eklipfase. Pada fase ini, virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang, di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang, sama seperti pada daur litik. Yang ketujuh adalah fase sintesis. Setelah mengendalikan proses metabolisme sel inang, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya yang meliputi kepala, kapsid, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah-pisah satu sama lain. Yang berikutnya adalah fase replikasi. Komponen virus yang sudah terbentuk pada fase sintesis kemudian direplikasi atau digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan protein dan asam nukleat sel inang. Yang berikutnya adalah fase perakitan. Sama seperti siklus litik, pada siklus lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka dari komponen-komponen yang sudah terbentuk pada fase sintesis dan replikasi dan mulai memasukkan asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah fase lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari siklus atau daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisosin yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Dari kedua siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa pada minggu berikutnya, masih pada bagian virus. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. I never made it.